mahasiswa PPG dalam jabatan dari SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda, nomor UKG 2015-0267-2008, LPTK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi PPG Pendidikan Sosiologi. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan bagi yang memimpin doa maju ke depan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tadi malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan PPL. Kiranya Engkau memberikan kelancaran dalam kegiatan pagi hari-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Ren telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan atau salah satu lagu wajib nasional. Silakan maju bagi yang memimpin. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada Vio yang sudah memimpin kita untuk bernyanyi bersama. Baik anak-anak, silakan duduk. Nah, sekarang saya mau bertanya, Sekretaris kelas Patricia, bagaimana teman-temanmu hari ini? Masuk semuanya? Baik, terima kasih Patricia. Puji Tuhan, kalian semuanya sehat dan bisa belajar kembali bersama pada hari ini dalam keadaan sehat. Bagaimana anak-anak semuanya, apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Untuk hari ini kita kembali akan belajar sosiologi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya terlebih dahulu akan bertanya kepada kalian semuanya mengenai pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai masalah sosial. Sekarang saya tanya kepada anak-anak semuanya, siapa yang tahu apa itu pengertian masalah sosial? Siapa yang bisa jawab? Silakan Vio. Kalau menurut saya masalah sosial itu adanya perbedaan antara nilai yang dianut dalam masyarakat sama realitasnya. Sebentar ya supaya terdengar. Kita ulang ya. Menurut Vio apa itu masalah sosial? Jadi kalau menurut saya masalah sosial itu adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut sama masyarakat berbeda dengan realitas yang sebenarnya dalam masyarakat itu. Baik, terima kasih ya. Jadi seperti yang dikatakan Vio bahwa masalah sosial adalah ada nilai-nilai yang berbeda dengan kenyataan di masyarakat. Ada lagi yang mau menjawab? Apa itu masalah sosial?
Ana? Bisa menjawab apa itu masalah sosial? Menurut saya masalah sosial masalah yang terjadi dalam masyarakat, Bu. Masalah yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, terima kasih Ana. Ya, itu dia ya. Jadi masalah sosial adalah pada dasarnya semua masalah yang terjadi di masyarakat, di mana masalah-masalah ini adalah masalah yang tidak kita inginkan terjadi. Untuk hari ini, materi kita selanjutnya adalah mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah, materi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, model pembelajaran yang saya pakai adalah model pembelajaran based learning, di mana nanti kalian para siswa-siswi bersama dengan saya, kita akan diarahkan yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik, lalu yang ketiga membimbing penyelidikan individu atau kelompok, kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu adalah langkah-langkah pada PBL kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode mengamati, membangun konsep, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mampu menjelaskan partikularisme berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik dan mampu mendiskusikan dampak permasalahan sosial di masyarakat pada materi berbagai permasalahan sosial di masyarakat dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan berwawasan lingkungan sebagai karakter positif, serta dapat mengembangkan kemampuan penelitian yang cerdas dan kompetitif, budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi selama pembelajaran dengan tepat. Nah, kita masuk ke materi kita yang pertama hari ini. Disajikan ciri-ciri ya mengenai partikularisme. Dikatakan ciri-ciri partikularisme adalah memperlakukan orang-orang tertentu secara berbeda, kemudian mementingkan daerah atau kelompok khusus. Kemudian juga dikatakan mementingkan orang yang dekat dengan dirinya dan tidak peduli dengan orang lain, serta bersifat subjektif, di mana menilai sesuai menurut pandangannya sendiri. Nah, sekarang berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu partikularisme? Siapa yang mau menjawab? Ya, Kevin silakan. Baik, saya akan menjawab apa itu partikularisme. Menurut saya, partikularisme itu adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Baik, terima kasih Kevin. Siapa lagi yang mau menjawab? Ada yang lain? Angga mau jawab? Baik. Oke, menurut saya partikularisme adalah perilaku yang seorang dalam situasi tertentu. Baik, terima kasih Angga. Ya, jadi teman kalian sudah mengutarakan apa itu partikularisme. Sekarang kita lihat. Nah, ini menurut KBBI ya. Di buku paket kita juga ada dan di sumber informasi yang lainnya ada. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Jadi ini partikularisme ini lebih mementingkan kelompok
kelompoknya saja, tidak peduli dengan atau kurang memperhatikan kelompok orang lain. Nah, ada yang mau ditanyakan dari partikularisme? Kita lanjut dulu ya. Berikutnya, sekarang silakan kalian amati gambar berikut. Menurut kalian ini gambar apa? Kenapa ini gambar kemiskinan, Ren? Baik, terima kasih. Karena terjadi kemiskinan pada gambar tersebut karena upah minimum mereka tidak mencukupi atau tidak cukup tinggi upah minimum. Baik, yang saya maksud berdasarkan gambar ini, Ren. Ini kan gambarnya ada pemukiman yang tidak layak dan juga ada orang yang tidur tidak pada tempatnya. Kalau Maria Ernesta, menurut kamu ini kenapa kamu bilang ini gambar kemiskinan? Menurut saya karena gambar-gambar ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal di tempat itu tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kehidupan mereka. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kelompoknya Anggi, kira-kira menurut kalian kenapa ini gambar kemiskinan? Siapa yang bisa jawab? Menurut saya itu disebut kemiskinan karena di situ terdapat suatu kondisi di mana suatu individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Baik, terima kasih Anggi. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa lihat dikatakan ini kemiskinan karena tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Berikutnya, kalau kalian perhatikan gambar ini gambar apa? Kenapa ini kriminalitas? Ya, karena melakukan tindakan kejahatan. Berikutnya, ini gambar apa? Mengenai kesenjangan sosial. Kelompoknya Karol, menurut kelompoknya kalian, kenapa ini disebut dengan kesenjangan sosial ekonomi? Siapa? Vio? Kalau dari gambar yang ada di slide itu termasuk kesenjangan ekonomi, soalnya terlihat adanya perbedaan. Yang satu ada di apartemen yang mewah, terus di dekat daerahnya itu ada lingkungan perumahan yang kumuh. Itu sih, Bu. Oke, baik. Ya, jadi betul ya, karena adanya ketidakseimbangan pemukiman yang ada satu rumah mewah dan yang satu ada pemukiman yang tidak layak. Berikutnya, menurut kalian ini gambar apa? Ketidakadilan. Kenapa ini disebut ketidakadilan? Tidak seimbang, benar sekali ya. Nah, jadi dari gambar-gambar yang kita sajikan tadi itu adalah permasalahan sosial di ranah publik, mulai dari kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan juga ketidakadilan. Sekarang kalian akan saya bagikan ke dalam kelompok. Ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya? Ya, LKPD sudah saya berikan. Sekarang dalam waktu 10 menit silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Saya juga akan membimbing kalian dalam diskusi kelompok. Apabila ada yang tidak tahu, kalian boleh bertanya kepada saya. Baik, silakan anak-anak. Yang jadi ketuanya ini Kevin ya, yang paling atas. Nanti untuk yang membacakan boleh siapa saja, bebas atau mempresentasikan. Nah,
Untuk yang nomor 1 partikularisme, kalau bisa disertakan dengan contohnya, jadi supaya jelas ya. Itu untuk yang nomor 1. Lalu coba kalian baca, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau mau dikerjakan dulu, nanti saya datang lagi ya. Oke. Ini kelompok 3 ya. Ya, ketuanya Vio. Vio pimpin doa, bukan ya? Tadi lagu, terus ketua kelompok juga, oke. Baik, baru ini. Sudah dibaca semua LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, baik. Jadi saya tunggu kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Ini kelompok Hana, ketuanya. Ketuanya nanti Hana yang membacakan, nanti terserah ya. Dari LKPD yang ini coba sebentar Maria. Kalian sudah baca LKPD-nya? Sudah. Ya, semuanya nanti saling menjawab ya. Nanti semua nanti saya tinggal menunjuk kelompok berapa yang membacakan untuk nomor berapa. Nah, kemudian kalau bisa untuk yang khusus nomor 5 ada juga contoh-contohnya. Karena itu menganalisis dari bentuk ketidakadilan ya. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih dari 10 menit ya. Ini kelompok Ren. Bikin doa dan ini bisa ya. Sudah ada yang dijawab. Kira-kira ada yang mengalami kendala, apa yang bisa saya bantu? Nah, ya? Itu nggak harus tulis di sini kan jawabannya? Bisa nanti ditulis di situ untuk dikumpul ke untuk dikumpul supaya ini ada jawabannya. Kalau kalian sudah tulis di kertas juga boleh, nanti tinggal di staples saja. Nah, kemudian untuk ini yang nomor 3, preventif dan represif. Kalau bisa ada contohnya lebih bagus supaya lebih jelas untuk jawabannya. Tuh untuk ini. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ada. Oke, baik. Ya, Ernesta? Yang kami presentasikan itu sebetulnya apa, Bu? Yang gimana? Yang kelompok kami presentasikan. Kenapa? Apa yang kami presentasikan, Bu? Nanti LKPD-nya, ya. Nanti dari LKPD.
saja. Nah, cuma kan lebih lengkap lagi kalau preventif itu sebelum, kalau yang represif itu sesudah. Sesudah apa? Sesudah terjadinya peristiwa kriminalitas atau masalah. Ya, kalau kan nggak mungkin kita pukul orang kalau nggak ada masalah. Ya toh? Kalau nasihat, nah itu biasanya sebelum. Sudah selesai. Nanti tulisnya di sini saja ya, karena nanti dikumpul ininya LKPD-nya. Kalau ini coba lihat untuk mencegah ini sebelum. Oh ya, bisa. Nah ini kalau bisa pakai contoh ya. Jadi contoh stereotip itu apa? Subordinasi, marginalisasi sama apa yang terakhir? Dominan. Coba lihat yang itu preventif sama represif. Cuma pengertian. Ya, ini pengertian boleh. Bentuknya juga bisa dibuat. Menurut kami kemiskinan, apakah hanya karena kriminalitas saja? Coba Tommy, kemiskinan itu apakah? Ya, Tommy atau kalian semua yang anggota kelompok ini, kemiskinan itu terjadi apakah karena kriminalitas saja? Apa? Tidak mau bekerja, malas, apalagi PHK boleh. Apa tadi? Pendapatan yang rendah, pendapatannya kurang, kemudian dia melakukan tindakan kriminalitas, bisa. Apalagi ketidakmampuan dalam membiayai hidup, maka bisa karena nggak bisa tidak memiliki kan, jadi pengen memiliki juga, jadi mencuri misalnya boleh. Nah jadi bukan hanya kriminalitas saja ya, kalau kriminalitas berarti itu hanya satu aspek saja. Nah sementara kan banyak penyebab kemiskinan, orang miskin dari lahir juga ada. Tommy miskin nggak? Sederhana. Oh sederhana. Nomor 4 Bu atau nomor 5? Nah, kalau ini dijawab semuanya. Nah nanti saya tinggal tunjuk ini untuk yang apa namanya mau memaparkan jawabannya atau mempresentasikan jawabannya. Contohnya juga. Kalau bisa lengkapi jawabanmu dengan contoh lebih bagus. Ya. Oke baik, anak-anak sudah ya waktu diskusinya ya. Nah sekarang kita akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kita. Saya akan menunjuk secara acak siapa yang akan mempresentasikannya. Jadi tiap kelompok tidak sama, tidak mempresentasikan semua dari pertanyaan yang ada ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Nah untuk pertama itu adalah pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2. Tunggu sebentar. Sepertinya pertanyaan nomor 1 dulu. Mulai dari kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, silakan. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang juru bicaranya? Ya, silakan Jan. Pegang ini. Baca pertanyaannya dulu ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian partikularisme.
Partikularisme pada dasarnya menganut paham yang cenderung lebih mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Hal inilah yang bisa saja menimbulkan konflik karena kecenderungan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Contohnya seperti seseorang pemimpin di suatu perusahaan hanya mau mempekerjakan buruh dari daerah asalnya saja. Baik, terima kasih Jen. Ya, betul ya. Jadi, partikularisme adalah paham yang menganut adanya lebih mementingkan kepentingan kelompoknya atau pribadinya daripada kepentingan orang lain. Ada yang mau bertanya mengenai partikularisme? Cukup jelas? Tadi contohnya apa? Mengenai? Contohnya itu seorang pimpinan di suatu perusahaan yang hanya mau mempekerjakan buruh dari daerah asalnya. Ya, betul. Contohnya adalah adanya pimpinan perusahaan yang hanya mau mempekerjakan pekerja yang berasal dari daerahnya saja. Nah, itu untuk yang pertanyaan nomor 1. Sekarang berikutnya pertanyaan nomor 2 dan 3. Itu kelompoknya Anggi. Ya, silakan. Siapa juru bicaranya? Kevin atau Christine? Baik, untuk pertanyaan nomor 2, mengapa kemiskinan menjadi masalah sosial? Menurut kelompok kami, karena tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dari faktor pribadi, geografis, ekonomi, dan sosial. Baik, pertanyaan nomor 3 sekali. Dan untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara penanggulangan kriminalitas yang terjadi di masyarakat? Menurut kelompok kami, ada 2 cara, yaitu cara preventif, yaitu cara mencegah sebelum terjadinya. Contohnya seperti imbauan, nasihat, dan penyuluhan. Yang cara kedua ada represif, yaitu cara penanggulangan dengan pola keras atau sesudah terjadinya kriminalitasnya. Contohnya seperti penangkapan, pemukulan, dan pemenjaraan. Oke, baik Christine, terima kasih. Mengapa kemiskinan menjadi masalah sosial? Karena tingginya angka kemiskinan di Indonesia dilihat dari faktor pribadi, geografis, ekonomi, dan sosial. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira apa yang menjadi faktor pribadi penyebab kemiskinan? Kelompok kalian bisa ada yang lain yang membantu faktor pribadinya itu apa? Atau mungkin dijelaskan lagi apa saja itu pribadi, ekonomi, dan yang 2 faktor lainnya. Coba Anggi. Saya coba yang pribadi saja ya Bu, yang saya tahu. Kalau dari faktor pribadi itu seperti contoh kemalasan, terus juga cacat mungkin ada faktor dari lahir gitu Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Anggi. Anggi tadi sudah menjelaskan dari faktor pribadi ya, contohnya salah satunya. Jadi yaitu faktor pribadi dari penyebab kemiskinan bisa jadi karena malas, cacat, dan yang lainnya. Kalau dari faktor ekonomi, kelompoknya siapa yang bisa jawab? Faktor ekonomi, kelompoknya Kristania. Silakan. Untuk faktor ekonomi, misalnya pengangguran. Pengangguran. Kalau geografis? Geografis itu iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah tersebut. Lalu kalau yang sosial? Sistem pendidikan yang kurang baik. Ya, baik. Itu dia contoh-contoh dari faktor penyebab dari kemiskinan ya. Ada pribadi, sosial, ekonomi, dan juga geografis. Nah, yang pertanyaan nomor 3, upaya penanggulangan kriminalitas. Ya, tadi sudah dijawab oleh kelompok Christine bahwa upaya yang dilakukan ada 2, yaitu apa tadi? Preventif dan represif. Baik, sekarang pertanyaan nomor 4, kelompoknya Angga. Pertanyaan nomor 4, Hana yang mau jawab, silakan.
Jelaskan faktor-faktor penyebab kesenjangan ekonomi di masyarakat. Jadi ada 3 faktor penyebab kesenjangan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Contoh dari kesenjangan ekonomi di masyarakat sendiri adalah masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada pendidikan yang rendah. Terus yang kedua, bagaimana bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat sehingga menjadi masalah sosial. Jadi ada Nomor 4 saja. oh, Ini nanti. Ya. Baik. Terima kasih Hana. Jadi Hana menjawab nomor 4 saja ya, kelompok kalian nomor 4. Baik. Yaitu faktor-faktor penyebab kesenjangan ekonomi di masyarakat. Jadi salah satunya tadi adalah menurunnya pendapatan per kapita. Jadi menurunnya pendapatan bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Contoh yang dikasih adalah di mana orang yang mempunyai pendidikan tentu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Betul sekali ya. Itu dari kelompoknya Hana. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Kelompok yang belum itu kelompoknya Vio. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan nomor 5, siapa yang mau jawab? Kalau bisa gantian orangnya. Baik, untuk nomor 5, bagaimana bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat sehingga menjadi masalah sosial? Untuk yang pertama ada stereotip, yaitu pemberian ciri atau sifat tertentu secara subjektif kepada orang berdasarkan kategori kelompok. Yang kedua, marginalisasi, yaitu peminggiran kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, misalnya struktur ekonomi dan pendidikan. Baru yang ketiga ada subordinasi, yaitu adalah pembedaan perlakuan dari kelompok yang satu ke kelompok yang satunya. Yang terakhir ada dominasi, kondisi di mana suatu kelompok memegang kekuasaan sewenang-wenang atau suatu kelompok lain sejauh mereka bergantung pada hubungan sosial itu. Baik, terima kasih Karol. Jadi ya, mengenai ketidakadilan di masyarakat tadi sudah diutarakan, ada 4. Yaitu apa tadi yang pertama? Stereotip. Lalu yang kedua? Marginalisasi, subordinasi dan dominasi. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Jadi berbagai permasalahan sosial di ranah publik. Nah, yang pertama tadi yaitu mengenai pengertian partikularisme. Baik, siapa yang masih ingat apa itu pengertian partikularisme? Silakan menyimpulkan. Siapa yang mau menjawab? Baik, Kevin silakan. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Baik, terima kasih Kevin. Itu dia pengertian partikularisme. Lalu yang kedua tadi pertanyaan kita mengenai kemiskinan. Apa yang menjadi penyebab kemiskinan? Kenapa? Ya, ada faktor pribadi. Ya, pribadi, ekonomi, geografis dan juga sosial. Lalu yang kedua mengenai kriminalitas. Apa saja upaya penanggulangan kriminalitas? Yaitu preventif dan represif. Nah, kemudian untuk ketidakadilan, bentuknya apa saja di masyarakat? Stereotip, marginalisasi, subordinasi dan juga dominasi. Nah, itu adalah berbagai permasalahan sosial di ranah publik. Baik, anak-anak sekarang silakan ambil handphone kalian. Kita akan mencoba untuk penguasaan materi.
pada browser kalian silakan ketik kelas poin, kemudian pilih join. Lalu masukkan kode kelasnya. Kode kelasnya yaitu 13008. Masukkan kode kelasnya 13008. Pakai nama asli ya. Pakai nama asli. Satu kata saja, tidak usah sampai sepanjang ini namamu. Baik. Yang gabung baru 10 orang. Yang lainnya silakan. Silakan dijawab. Ya, yang sudah muncul silakan dijawab. Ya, langsung klik. Ya, silakan. Saya mulai sekarang. Sudah dijawab? Ini yang menjawab baru 8 orang. Yang lainnya bagaimana? Ya? Tadi tak bisa, ditutup katanya. A, B, C, D, E. Coba lihat di situ ada ininya enggak? Sudah menjawab semuanya? Tapi ini yang tampil hanya 12 orang. HP-nya ada masalah jaringan kah? Oke, baik, saya tutup ya. Nah, itu nanti akan saya rekap hasil dari uji penguasaan materi kita hari ini. Sekarang lanjut ke yang berikutnya. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah belajar materi permasalahan sosial di masyarakat? Silakan diklik. Yo, silakan kalian ketik. Tidak usah panjang-panjang, hanya 1 atau 2 kata saja. Ayo cepat. Tidak usah mengarang bebas nan indah, berpuisi-puisi tidak usah. Ih, ada gambar bunga-bunga. Yang lainnya bagaimana? Kalian lagi jatuh cinta ya? Kok banyak lope-lope? Untung gak ada yang bikin lapar. Kayaknya banyak yang jatuh cinta ini. Oke, baik, selanjutnya saya close ya. Ini saya save. Berikutnya, apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran materi permasalahan sosial hari ini? Silakan, agak dipercepat ya, waktunya mepet.
Masih satu orang. Masih 7. Di sini lebih dari 7 kok. Oke baik, saya close ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, itu yang sudah kita lakukan untuk refleksi kita hari ini. Untuk materi pembelajaran berikutnya adalah dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa penutup sekarang. Yang pimpin doa penutup siapa ya? Oh ya, Kristania, silakan maju. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami telah melakukan aktivitas kami dan kegiatan kami dengan lancar dan baik. Inilah doa anak-Mu, kami serahkan kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Kristania. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga kita tetap sehat selalu. Silakan Ketua Kelas. Terima kasih Salam Fransiskus Pace. Terima kasih, selamat pagi, Salam Fransiskus Pace Bene.